Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Elvi Syarani, NIM 200-276 dari kelas FSC Angkatan 20. Di sini saya akan memenuhi UAS pengantar operasional minyak dan gas. Langsung saja, yaitu yang pertama, yaitu mengenai 5 sistem pengobaran. Jadi, 5 sistem pengobaran itu yang pertama ada hosting system atau sistem pengangkatan, yang kedua ada rotating system atau sistem putar, yang ketiga ada circulating system atau sistem sirkulasi, lalu ada power system atau sistem tenaga, dan yang terakhir ada BOP system atau sistem pencegahan semburan liar. Hosting system atau sistem angkat merupakan salah satu komponen peralatan pengeboran yang berfungsi untuk memberikan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan drill string dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Nah, di sini ada beberapa alat-alat dari sistem angkat sendiri, ada 6. Yang pertama ada drawwork, yang merupakan otak dari suatu pemboran. Karena melalui drawwork ini seorang drill dapat melakukan dan mengatur operasi pemboran, dan fungsi dari drawwork ini yaitu untuk meneruskan tenaga dari prime mover ke rangkaian pipa bor selama operasi berlangsung, lalu meneruskan tenaga dari prime over ke rotary drive. Lalu yang kedua ada crown block, yang merupakan kumpulan roda yang didapatkan pada puncak menara. Crown block berfungsi untuk melilitkan tali pemboran dan sebagai katrol. Lalu yang ketiga ada tracking block, yang merupakan kumpulan roda yang digantung di bawah crown block yang berada di atas lantai bor, yang berfungsi sebagai blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hook. Lalu yang keempat ada hook, yang berfungsi untuk menggantungkan swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Lalu yang kelima ada elevator, yang merupakan penjepit yang ditempatkan pada salah satu sisi traveling block atau hook dengan elevator. Elevator sendiri itu berfungsi untuk menjepit drill pipe dan drill collar. Lalu yang terakhir ada drill line, biasanya berada di dekat drawwork. Drill line menghubungkan semua komponen dalam sistem pengangkatan. Drill line sangat penting, berfungsi untuk menahan atau menarik beban yang diderita oleh hook. Lalu selanjutnya ada rotating system atau sistem putar. Yang fungsi utama sistem putar adalah untuk memutar rangkaian pipa bor dan memberikan beratan di atas pahat member lubang. Rangkaian pipa bor menghubungkan antara swivel dan mata bor, yang berfungsi untuk menarik turunkan mata bor, memberikan beban di atas pahat untuk menembus penetration, lalu meneruskan putaran ke mata bor, lalu menyalurkan fluida pemboran yang bertekanan ke mata bor. Mata bor merupakan peralatan yang langsung menyentuh formasi, berfungsi untuk menghancurkan dan menembus formasi. Lalu sistem putar sendiri dibagi 3, yaitu peralatan putar, rangkaian pipa bor, dan mata bor. Yang pertama itu ada peralatan putar atau rotary assembly. Peralatan putar ditempatkan pada lantai bor di bawah crown block di atas lubang, yang fungsinya adalah untuk memutar rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung, dan menggantungkan rangkaian pipa bor yaitu dengan selip yang dipasang atau dimasukkan pada rotary table ketika disambung atau melepas bagian-bagian drill pipe. Di peralatan putar itu yang pertama ada meja putar atau rotary table. Meja putar yang berfungsi untuk meneruskan gaya putar dari drawwork ke rangkaian pipa bor melalui Kelly bushing dan Kelly menahan pipa bor dalam lubang pada saat menjamurkan atau pelepasan pipa bor dilakukan. Kecepatan meja putar dapat diatur oleh seorang driller dengan beberapa handle yang ada di drawwork. Lalu ada master bushing, merupakan alat yang dapat dilepas dari rotary table. Master bushing berfungsi sebagai dudukan atau penempatan Kelly bushing atau rotary slip. Lalu yang ketiga ada Kelly bushing. Kelly bushing selama operasi pemboran berlangsung berfungsi untuk meneruskan transmisi gaya putar dari rotary table ke Kelly dan seterusnya ke rangkaian pipa bor, putaran dari rotary table ke rangkaian pipa bor. Lalu yang keempat ada rotary slip.
Jika rotary slip dimasukkan ke dalam master bushing, maka rotary slip akan berfungsi sebagai penggantung rangkaian pipa bor pada saat dilakukan penyambungan atau pelepasan section rangkaian pipa bor. Kunci utamanya adalah meja putar. Fungsi lain alat ini adalah untuk menahan drill string yang menggantung ketika melakukan koneksi, menaikkan dan menurunkan drill string ke drill hole. Lalu yang kedua yaitu rangkaian pipa bor. Peralatan dalam pipa bor itu ada swivel. Swivel adalah ujung teratas rangkaian pipa bor yang berfungsi untuk memberikan kebebasan kepada rangkaian pipa bor untuk berputar, di mana swivel sendiri tidak ikut berputar, memberikan perpaduan gerak vertikal dengan gerak berputar agar dapat bekerja bersama-sama. Juga sebagai penghubung antara rotary hose atau pipa karet dengan keli sehingga memungkinkan lumpur bor untuk sirkulasi tanpa mengalami kebocoran bagian-bagian dari swivel. Bagian-bagian dari swivel terdiri dari bail, bagian atas dari swivel yang berfungsi sebagai penggantung swivel pada hook di bawah traveling block. Lalu ada gooseneck yang merupakan pipa yang berbentuk seperti huruf U yang terletak di bagian atas dari swivel yang berfungsi untuk menghubungkan rotary hose dengan swivel. Closed assembly atau internal terletak pada bagian atas swivel yang berfungsi untuk menghubungkan rotary hose atau dari gooseneck dengan rotary swivel tip. Lalu ada waste heap assembly yang dapat diambil dari swivel untuk dibersihkan. Lalu ada bonnet yang merupakan metal yang berfungsi sebagai pelindung staple assembly. Lalu yang kedua itu ada keli. Keli merupakan rangkaian pipa bor yang paling atas di mana bentuk irisan luarnya dapat berbentuk segitiga, segi 4, segi 6. Keli ini dimasukkan ke dalam keli bushing. Keli bushing berfungsi untuk meneruskan gaya putar atau torsi dari meja putar ke keli dan selanjutnya ke seluruh rangkaian pipa bor. Yang ketiga ada upper keli cock yang merupakan suatu valve yang dipasang di antara swivel dan keli. Fungsi utamanya pada saat tertutup adalah untuk menjaga agar tidak terjadi tekanan dari lubang bor yang bertekanan tinggi. Lalu yang keempat ada lower keli cook yang mempunyai valve otomatis atau manual yang berfungsi untuk menahan cairan pemboran dalam keli pada saat dilakukan penyambungan. Lalu yang kelima ada drill pipe yang merupakan bagian rangkaian pipa bor yang terpanjang, artinya jumlah paling banyak dalam suatu rangkaian pipa bor untuk mencapai kedalaman lubang bor yang diinginkan. Saat digunakan, drill pipe terletak di atas drill collar atau HWDP atau Heavy Weight Drill Pipe. Rangkaian pipa bor satu sama lainnya dihubungkan dengan tool joint dan disambung dengan drill collar sehingga memungkinkan untuk diperpanjang dan diputar serta menjadi jalan bagi cairan pengeboran agar mengalir dengan lancar dari swivel ke dasar sumur. Fungsi utama drill pipe adalah untuk menghubungkan keli dengan drill collar dan mata bor di atas lubang bor. Lalu yang keenam ada drill collar. Drill collar berbentuk seperti DP, tetapi diameter dalamnya lebih kecil dan diameter luarnya sama dengan diameter luar tool joint drill pipe. Jadi dindingnya lebih tebal daripada drill pipe. Dinding yang tebal ini memungkinkan dibuatnya grate pada dinding tersebut sehingga tidak memerlukan tool joint. Fungsi utama dari drill collar yaitu sebagai pemberat sehingga rangkaian pipa bor dalam keadaan tetap tegang pada saat pemboran berlangsung sehingga tidak terjadi pembelokan lubang. Lalu membuat agar putaran rangkaian pipa bor stabil, memperkuat bagian bawah dari rangkaian pipa bor agar mampu menahan putaran. Lalu yang terakhir itu ada mata bor. Mata bor sendiri merupakan peralatan yang langsung menyentuh formasi yang berfungsi untuk menghancurkan dan menembus formasi dengan cara memberi beban pada mata bor. Peralatan mata bor ada 3. Yang pertama itu ada drag bit. Drag bit ini tidak mempunyai roda yang dapat bergerak dan membor dengan gaya keruk dari grindingnya.
persoalan-persoalan yang timbul dalam penggunaan drag bit adalah yang pertama, lubang bengkok, lubang berdiameter kurang dari yang diminta, lalu ada baling atau dilapisi padatan pada pemboran formasi sel. Lalu yang kedua itu ada roll cone atau rock bit yang mempunyai kerucut atau cone yang dapat berputar untuk menghancurkan batuan. Bit ini pertama kali didesain oleh Hart R. Holt dan hingga sekarang banyak dilakukan untuk pemboran di lapangan minyak. Pada masing-masing terdapat gigi-gigi. Gigi yang panjang dan jarang letaknya atau sedikit jumlahnya digunakan untuk formasi batuan lunak. Sedangkan gigi-gigi yang pendek dan rapat letaknya adalah digunakan untuk formasi medium hard atau keras. Yang ketiga ada diamond bit. Pengeboran dengan diamond bit ini sifatnya bukan penggalian atau pengarukan dengan gigi berputar, tetapi diamond bit ini membor batuan berdasarkan penggoresan dari butir-butiran yang dipasang pada matrik berisi karbit sehingga menghasilkan laju pemboran yang relatif lambat. Nah, di sini ada beberapa alat dari sistem putar atau rotating system. Lalu di sini ada circulating system atau sistem sirkulasi. Merupakan salah satu sistem yang memegang peran penting di dalam operasi pengeboran putar atau rotary drilling. Tugas utamanya adalah membantu sistem pemutar di dalam pengeboran sumur dengan menyediakan perlengkapan yang sesuai untuk mengatur bahan-bahan lumpur dan tempat-tempat kerja untuk mempersiapkan, merawat, dan mengganti fluida pengeboran. Di dalam sirkulasi sistem sendiri ada lumpur pengeboran atau drilling fluid yang merupakan faktor yang penting dalam pengeboran. Yang kedua ada tempat persiapan yang ditempatkan pada tempat dimulainya sirkulasi lumpur, yaitu di dekat pompa lumpur. Tempat persiapan lumpur pengeboran terdiri dari peralatan-peralatan yang diatur untuk memberikan fasilitas persiapan atau treatment lumpur bor. Lalu yang ketiga ada peralatan sirkulasi atau sirkulasi equipment yang merupakan komponen utama dalam sistem sirkulasi. Peralatan ini berfungsi mengalirkan lumpur dari mud pit ke rangkaian pipa bor dan naik ke anulus membawa serbuk bor ke permukaan menuju ke solid control equipment sebelum kembali ke mud pits yang disirkulasikan kembali. Lalu yang keempat ada tempat pengkondisian lumpur pengeboran atau conditioning area atau solid control equipment. Yang ditempatkan di dekat rig area ini terdiri dari peralatan-peralatan khusus yang digunakan untuk clean up lumpur bor setelah keluar dari lubang bor. Fungsi utama dari peralatan ini adalah untuk membersihkan lumpur dari cutting dan gas yang terikut. Nah, lalu ada power system atau sistem tenaga. Pada operasi pemboran terdiri dari dua subkomponen utama, yaitu power supply equipment yang dihasilkan oleh mesin-mesin besar yang dikenal sebagai prime mover atau penggerak utama. Lalu ada distribution equipment yang meneruskan tenaga yang diperlukan untuk operasi pemboran. Jumlah unit mesin yang diperlukan 2 atau 3. Pada umumnya operasi pemboran memerlukan 2 atau 3 mesin. Untuk pemboran yang lebih dalam memerlukan tenaga yang lebih besar sehingga mesin yang diperlukan dapat mencapai 4 mesin. Jenis mesin yang digunakan itu ada diesel dan gas. Nah, lalu di sini ada BOP system atau sistem pencegahan semburan liar. Fungsi utama dari blowout atau prevention system adalah menutup lubang bor ketika terjadi kick atau blowout yang merupakan suatu aliran fluida formasi yang tak terkendalikan sampai ke permukaan. Blowout biasanya diawali dengan adanya kick yang merupakan intrusi fluida bertekanan tinggi ke dalam lubang bor. Lalu BOP stuck dan
akumulator ditempatkan pada kepala casing atau kepala sumur langsung di bawah rotary table dan lantai bor. Lalu yang pertama itu ada annular preventer, ditempatkan paling atas dari susunan BOP stack. Annular preventer berisi rubber packing elemen yang berfungsi menutup lubang analus baik dalam keadaan kosong ataupun ada rangkaian pipa bor. Lalu yang kedua ada ram preventer yang hanya dapat menutup lubang analus untuk ukuran pipa tertentu atau pada keadaan tidak ada pipa bor dalam lubang. Pip ram digunakan untuk menutup lubang bor pada waktu rangkaian pipa bor berada dalam lubang. Lalu ada drilling spools. Drilling spools terletak di antara preventers. Drilling spools berfungsi sebagai tempat pemasangan choke line yang mensirkulasikan kick keluar dari lubang bor, dan key line yang memompakan lumpur berat. Rem preventer pada sisa-sisanya mempunyai cutlass yang digunakan untuk maksud yang sama. Lalu yang terakhir ada casing head atau wellhead yang terletak tepat di atas sumur. Ia merupakan alat pemboran, alat tambahan pada bagian atas casing yang berfungsi sebagai fondasi BOP stack. Lalu ada trayek. Trayek itu adalah ukuran casing. Yang pertama itu ada 36 inch, yaitu ada konduktor. Lalu ada 18,5 inch, yaitu intermediate. Lalu ada 12,5 inch, yaitu production. Nah, lalu di sini ada well completion. Penyelesaian sumur atau well completion adalah pekerjaan tahap akhir atau pekerjaan penyempurnaan untuk mempersiapkan suatu sumur pemboran menjadi sumur produksi untuk mendapatkan hasil yang optimum dan mengatasi efek negatif dari setiap lapisan produktif, maka harus dilakukan pemilihan metode well completion yang tepat dan ukuran peralatan yang sesuai untuk setiap sumur dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini ada jenis-jenis well completion. Yang pertama itu ada formation completion, yang merupakan jenis kompresi yang bertujuan untuk memaksimalkan aliran fluida dari reservoir ke dalam lubang sumur. Berdasarkan pemasangan peralatan dan fungsinya, maka formation completion dapat dibagi menjadi beberapa metode, yaitu open hole completion, sand exclusion completion, dan perforated casing completion. Lalu yang kedua ada tubing completion. Nah, tujuannya adalah untuk mempersiapkan sumur supaya fluida yang telah ada di dasar sumur dapat mengalir ke permukaan dengan rate yang optimal berdasarkan pada jumlah production string dan lapisan yang diproduksi pada saat yang bersamaan. Maka metode tubing completion dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu single completion, multi completion, dan homing completion. Lalu yang ketiga ada wellhead completion atau kepala sumur, adalah istilah yang digunakan untuk menguraikan peralatan yang terpaut pada bagian atas dari rangkaian pipa di dalam suatu sumur untuk menahan dan menopang rangkaian pipa. Jadi setelah dilakukannya pemboran sumur, tidak bisa langsung diproduksikan, harus melalui tahapan well completion terlebih dahulu. Well completion yaitu tahapan pekerjaan penyelesaian sumur, di mana tahapan ini bertujuan untuk mengoptimalkan produksi dari reservoir ke permukaan dengan menekankan problem-problem produksi baik pada masa natural flow atau sumber alam atau atrik lift atau pompa buatan. Nah, lalu di sini ada tahap produksi. Tahap produksi adalah tahap di mana kita mengangkat fluida reservoir yang berada di bawah permukaan ke atas permukaan dengan cara yang pertama sembur alam, di mana tekanan reservoir lebih besar daripada tekanan formasi sehingga fluida reservoir bisa keluar sendiri ke permukaan. Lalu ada sembur buatan. Sembur buatan
Kalau buatan dengan menggunakan pengangkatan buatan contohnya pompa, gas lift, dan lain-lain. Setelah diangkat dengan metode sembur alam atau sembur buatan, selanjutnya melakukan cara pemisahan sendiri, pakai separator. Separator sendiri dibagi menjadi dua, yaitu 2 fase dan 3 fasa. Memisahkan gas air dan crude oil. 3 fasa memisahkan gas air dan crude oil, lalu 2 fasa memisahkan gas dan fasa cair. Setelah dipisahkan, maka akan ditransportasikan melalui pipa menuju tangki. Setelah tangki, lalu disalurkan lagi menuju ubit refinery. Lalu tahap refinery sendiri, kita akan melakukan destilasi bertingkat, yaitu untuk memisahkan crude oil sesuai dengan titik didih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.